Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Alia. Usia 35 tahun. Sejak 7 tahun lalu, aku tinggal di rumah mertuaku bersama anak semata wayangku. Suamiku, Raffi, sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan setelah kecelakaan kerja. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku bukan hanya kehilangan pasangan hidup, tapi juga kehilangan tempat bersandar. Dunia yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi dingin dan asing. Awalnya, aku mengira keluarganya akan tetap menerimaku dengan baik. Aku pikir, hubungan yang sudah terjalin bertahun-tahun tak akan luntur hanya karena Raffi tiada. Tapi ternyata, kenyataan tak seindah harapanku. Setelah upacara tahlilan ke-40 hari usai, suasana rumah ini mulai berubah. Kata-kata manis yang dulu sering terucap, kini berganti dengan bisikan-bisikan tajam di belakangku. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyapu halaman, memasak sarapan, menyiapkan teh untuk ibu mertua. Aku berusaha melakukan semua dengan hati-hati. Tapi tetap saja, di mata mereka, semua yang kulakukan salah. Kadang aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku sering mendengar mereka berbisik di ruang tamu. Kasihan, ya, hidupnya numpang di rumah orang. Suaminya sudah nggak ada, masih saja tinggal di sini. Tiap hari cuma masak dan nyapu, tapi nggak tahu diri. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku perih. Air mataku sering jatuh diam-diam di dapur. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah kuatkan aku. Aku tak ingin menambah dosa dengan membalas ucapan mereka. Aku tahu, lidah manusia memang tajam, tapi aku percaya waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Ibu mertua, Bu Ratna, sebenarnya dulu sangat baik padaku. Saat Raffi masih hidup, beliau sering memelukku dan memanggilku, anak. Tapi setelah Raffi meninggal, panggilan itu lenyap. Ia mulai menjaga jarak. Setiap aku mencoba mendekat, beliau hanya menjawab seperlunya. Wajahnya dingin, seperti tak lagi mengenalku. Aku tak tahu apa salahku. Mungkin karena aku tak bisa membuatnya bahagia seperti Raffi dulu. Atau mungkin karena aku hanyalah seorang janda, yang dianggap membawa sial di rumah besar ini. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tiba-tiba, aku mendengar suara ibu mertua dari ruang tengah, berbicara dengan anak perempuannya yang baru datang. Dewi, kamu tahu, kalau bukan karena kasihan, ibu sudah suruh Alia pergi dari sini. Dia itu cuma menumpang. Raffi sudah nggak ada, buat apa dia tetap di rumah ini? Semua ini kan milik keluarga kita. Aku menahan napas, seakan dunia berhenti sejenak. Jantungku berdetak kencang. Rasanya ingin menangis, tapi aku tahan. Aku tak ingin mereka tahu aku mendengar semuanya. Malamnya, aku tetap menyiapkan makan malam seperti biasa. Ibu mertua duduk di meja makan tanpa menatapku. Aku menyajikan sop hangat dan sambal kesukaannya. Tapi tanpa menegur, beliau hanya berkata pelan, sopnya terlalu asin. Padahal aku sudah mencicipinya. Rasanya pas. Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab lirih. Maaf, Bu, besok Alia perbaiki. Ia tak menjawab. Hanya menghela napas panjang dan meninggalkan meja makan sebelum selesai. Aku menatap piringnya yang masih setengah penuh. Rasanya seperti melihat hatiku sendiri yang hancur perlahan. Setiap malam aku berdoa di kamar kecilku, sambil menatap foto almarhum suamiku. Aku berkata dalam hati, Raffi, andai kamu tahu, betapa sulit hidupku tanpa kamu. Tapi aku masih di sini. Aku bertahan, bukan karena harta, tapi karena aku ingin menjaga amanahmu untuk tetap berbakti pada ibumu. Aku selalu teringat kata-kata terakhirnya sebelum meninggal. Jaga ibu ya, Alia. Jangan biarkan beliau sendirian. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku setiap kali aku merasa lelah. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menekan dada. Aku tak punya siapa-siapa selain anakku yang masih kecil. Sekolahnya jauh, jadi setiap pagi aku mengantarnya dengan sepeda tua peninggalan Raffi. Kadang anakku bertanya polos, Bu, kenapa nenek nggak mau makan kalau ibu yang masak? Aku terdiam. Aku tak ingin menanamkan kebencian di hati anakku.
Aku hanya menjawab lembut, mungkin nenek lagi capek. Nak, doain saja ya, supaya nenek sehat dan hatinya tenang. Anakku mengangguk kecil, lalu memelukku. Pelukan itu membuatku kuat lagi. Suatu pagi, ibu mertua memanggilku. Nada suaranya dingin, tapi kali ini ada sesuatu yang lain, tegas dan menusuk. Alia, kamu sudah lama tinggal di sini. Ibu pikir, kamu harus mulai cari tempat lain. Rumah ini nanti akan dibagi untuk anak-anak ibu. Kamu kan bukan keluarga inti lagi. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Bu, saya hanya ingin tetap merawat ibu, seperti pesan almarhum Raffi. Saya nggak berniat mengambil apapun. Beliau mendengus pelan. Ah sudahlah. Jangan sok suci. Kalau memang tulus, kamu bisa merawat dari jauh. Lagi pula, jangan harap kamu dapat warisan apapun. Semua ini milik darah daging ibu sendiri. Kata-kata itu menampar batinku. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Aku menunduk, mencoba menelan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku tahu, apapun yang kukatakan tak akan mengubah pandangannya. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Baik, Bu, saya mengerti." Sejak hari itu, aku mulai berbenah. Bukan karena menyerah, tapi karena tak ingin menjadi beban. Setiap sudut rumah kuperhatikan, seolah aku sedang berpamitan pada setiap kenangan yang pernah tertinggal di sana. Di ruang tamu masih tergantung foto keluarga besar, di mana aku berdiri di pojok kanan, tersenyum di samping Raffi. Di dapur, masih ada bekas goresan tanganku di dinding, tanda ukuran tinggi anakku ketika ia berulang tahun ke-5. Semua itu kini terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan lain. Aku tak tahu harus kemana. Tapi aku yakin, Tuhan tak akan menelantarkan orang yang tulus. Aku masih punya 2 tangan untuk bekerja, 2 kaki untuk melangkah, dan hati yang masih bisa bersyukur meski disakiti. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan berbisik pelan. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, berikan aku kekuatan. Aku nggak ingin membenci. Aku hanya ingin bisa tetap ikhlas. Air mataku jatuh tanpa suara. Di luar, angin malam berhembus lembut melewati jendela yang sedikit terbuka. Aku memejamkan mata, berharap esok pagi masih ada cahaya yang menuntunku untuk terus bertahan. Sejak malam ketika ibu mertua mengusirku dengan kata-kata dinginnya, suasana rumah ini terasa semakin asing. Setiap langkahku di lantai marmer seakan menimbulkan gema yang menegaskan bahwa aku bukan bagian dari tempat ini lagi. Meski begitu, aku masih mencoba bertahan. Aku masih menyiapkan sarapan setiap pagi, masih menjemur pakaian, masih menyiram bunga kesukaan almarhum suamiku. Hanya satu alasan, aku ingin menjaga amanahnya untuk tetap berbakti kepada ibunya, apapun yang terjadi. Namun, kebaikan yang tulus terkadang dianggap kelemahan. Setiap kali aku menatap wajah ibu mertua, aku hanya melihat dinding yang dingin, tanpa sedikit pun kehangatan yang dulu pernah ada. Tatapan beliau kini berbeda. Bukan lagi kasih seorang ibu, tapi seperti seseorang yang sedang menilai seberapa lama lagi aku akan pergi. Hari itu, keluarga besar datang berkunjung. Suasana rumah ramai, suara tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Aku mencoba ikut membantu, menyiapkan hidangan, menyeduh teh, memastikan semua tamu nyaman. Tapi di balik keriuhan itu, aku bisa merasakan mata-mata yang memperhatikanku, sebagian dengan sinis, sebagian lagi dengan iba. Sore menjelang, semua berkumpul di meja makan besar. Ibu mertua duduk di kursi utama, diapit oleh 2 anak perempuannya. Aku duduk paling ujung, di dekat dapur, karena memang di sanalah tempatku biasanya. Obrolan awalnya ringan, hingga tiba-tiba topik itu muncul. Harta warisan. Salah satu anaknya bertanya, "Bu, nanti kalau rumah ini gimana? Udah ada pembagian belum?" Aku sempat menahan napas. Tidak menyangka, pembicaraan seperti itu akan muncul di tengah makan malam keluarga. Ibu mertua menatap anak-anaknya satu persatu, lalu suaranya terdengar tegas, nyaring, dan penuh kebanggaan. Semuanya sudah ibu atur. Rumah ini, tanah di belakang, dan tabungan di bank akan dibagi rata untuk anak-anak ibu. Kalian gak usah khawatir. Tapi, beliau menatap tajam ke arahku,
Jangan harap orang lain ikut menikmati hasil jerih payah keluarga ini. Ruang makan langsung hening. Sendok yang tadi beradu dengan piring mendadak terdiam. Aku hanya menunduk, menatap nasi di piringku yang rasanya tiba-tiba hambar. Orang lain? Salah satu iparku bertanya pura-pura polos. Iya, jawab ibu mertua tanpa ragu. Menantu yang cuma numpang hidup. Raffi sudah nggak ada, jadi nggak ada lagi hak dia di rumah ini. Hatiku seperti diremas. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Ingin rasanya berdiri dan pergi, tapi kakiku tak sanggup bergerak. Suaraku tercekat, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku menatap beliau perlahan, lalu berkata pelan, saya memang nggak punya hak, Bu. Tapi selama ini saya hanya berusaha menjaga rumah ini tetap hidup, bukan untuk harta, tapi karena saya masih menganggap ibu keluarga saya. Beberapa orang di meja menunduk. Suasana berubah canggung. Tapi ibu mertua hanya tersenyum dingin dan berkata, sudahlah, kamu jangan terlalu merasa berjasa. Orang baik itu nggak perlu ngomong. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku tak bisa lagi menahan air mata, tapi aku cepat-cepat menghapusnya sebelum jatuh. Aku bangkit perlahan, beralasan ingin ke dapur. Di sana, aku bersandar pada lemari dan menutup wajahku. Bahuku bergetar, tapi aku tak ingin ada yang tahu. Tak lama, seseorang datang menghampiri. Aku menoleh, ternyata Andra, anak tertua ibu mertua. Ia menatapku dengan wajah canggung. Maaf ya, Mbak. Ibu memang keras. Tapi sebenarnya dia nggak benci kamu. Aku tersenyum tipis, walau bibirku bergetar. Tidak apa-apa, Mas. Saya tahu beliau masih berduka. Kadang kesedihan membuat orang salah bicara. Andra terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Kamu terlalu sabar, Mbak. Tapi yakinlah, Tuhan tahu siapa yang tulus. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku hanya mengangguk pelan. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendiri di teras belakang. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang kutanam sendiri. Di langit, bulan tampak bulat sempurna. Aku menatapnya sambil memeluk lutut. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku teringat masa lalu, saat pertama kali masuk ke keluarga ini. Ibu mertua dulu menyambutku dengan hangat, memelukku dan berkata, Alia, mulai sekarang kamu anak ibu juga. Kata-kata itu dulu membuatku merasa diterima sepenuhnya. Tapi kini, seolah semuanya hanya mimpi yang perlahan memudar. Aku masih ingat betul, saat Raffi meninggal dunia, beliau memelukku erat dan menangis bersama. Kamu jangan pergi, ya, Alia. Ibu nggak mau sendirian. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku. Tapi entah mengapa, seiring waktu, rasa kasih itu hilang. Mungkin karena kesedihan berubah jadi amarah. Dan aku, tanpa sadar, menjadi tempat pelampiasannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi suasana rumah semakin dingin. Ibu mertua jarang bicara denganku. Kalaupun bicara, hanya seputar pekerjaan rumah. Ipar-iparku datang silih berganti, tapi tak ada satupun yang menatapku dengan hangat. Mereka bicara dengan nada tinggi, seolah aku pembantu, bukan bagian keluarga. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian, tiba-tiba ibu mertua memanggilku. Alia, nanti malam jangan masak banyak-banyak. Anak-anak ibu mau datang, tapi kamu nggak usah ikut makan. Kamu cukup bantu di dapur aja. Aku hanya menjawab pelan. Baik, Bu. Dalam hati aku berbisik, mungkin memang sudah seharusnya aku belajar melepaskan. Malam itu, aku memasak dengan air mata yang hampir jatuh ke panci. Aku dengar tawa mereka dari ruang makan. Suara gelas beradu, cerita-cerita hangat, dan canda mereka mengisi seluruh rumah. Tapi aku tetap di dapur, duduk di kursi kecil, menatap pintu yang tertutup rapat. Tiba-tiba, pintu itu terbuka. Anak kecilku berdiri di sana, memeluk boneka lusuhnya. Bu, kenapa ibu nggak ikut makan sama mereka? Aku tersenyum samar dan membelai rambutnya. Ibu nggak lapar, Nak? Ibu senang lihat mereka bahagia. Anakku menggeleng, tapi ibu kelihatan sedih. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya memeluknya erat, menutup mataku agar ia tak melihat air mata yang jatuh. Malam itu,
Setelah semua pergi tidur, aku kembali duduk di depan foto Raffi. Suaraku gemetar saat berkata, "Mas, aku sudah berusaha menjaga semuanya seperti permintaanmu. Tapi kenapa rasanya semakin berat? Aku nggak ingin marah, tapi aku juga manusia. Kadang aku lelah, Mas, tapi aku janji, aku tetap di sini sampai akhir. Karena aku tahu, kalau aku pergi, mereka akan benar-benar sendiri." Lampu kamar mulai redup. Aku menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam hening malam, aku hanya bisa berharap, semoga Tuhan masih menyaksikan niat baikku, meski dunia tak pernah memahaminya. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian malam itu, ketika ibu mertua mengusirku dari meja makan dan berkata bahwa aku tak punya hak apapun di rumah ini. Sejak saat itu, aku memilih untuk lebih banyak diam. Aku hanya berbicara seperlunya, menjawab dengan sopan, dan menjalankan semua tugasku seperti biasa. Tapi dalam hati, aku tahu, sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Bukan karena aku marah, tapi karena aku perlahan belajar untuk tidak berharap lagi. Setiap pagi aku tetap menyapu halaman, menyiram bunga, dan menyiapkan sarapan. Meski tahu tak ada yang akan memakannya, aku tetap melakukannya. Aku hanya ingin menjaga kebiasaan baik yang pernah kubangun bersama almarhum suamiku. Dulu, Raffi sering memujiku karena selalu berusaha menenangkan suasana rumah. Sekarang, aku hanya bisa menenangkan hatiku sendiri. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian, ibu mertua tiba-tiba jatuh di ruang tamu. Aku mendengar suara benda jatuh, lalu teriakan kecil yang membuatku berlari ke dalam. Beliau terbaring lemah di lantai, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tanpa pikir panjang, aku memapahnya ke sofa dan memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke rumah sakit. Selama perjalanan, aku menggenggam tangannya erat. Meski tubuhnya dingin, aku bisa merasakan getaran halus di telapak tangannya. Aku berbisik, "Ibu tenang ya, Alia di sini." "Nggak apa-apa, Bu. Kita sampai sebentar lagi." Tapi beliau hanya diam, matanya tertutup rapat, dan air matanya menetes pelan. Di rumah sakit, dokter berkata bahwa tekanan darahnya sangat tinggi dan kondisinya harus dipantau. Aku tinggal di ruang tunggu sepanjang malam, tak beranjak sedikit pun. Aku tak bisa tidur. Setiap kali perawat keluar, aku langsung berdiri, takut mendengar kabar buruk. Keesokan paginya, anak-anak ibu mertua berdatangan. Mereka terlihat panik, tapi entah kenapa, tak satu pun menatapku dengan tatapan hangat. Mereka berbicara satu sama lain, seolah aku tak ada di sana. Salah satu dari mereka sempat berkata, "Untung ibu nggak sendirian. Kalau bukan karena Alia, nggak tahu deh." Tapi yang lain segera memotong, "Ah, pasti juga karena takdir. Nggak usah terlalu dipuji." Aku hanya menunduk, tak ingin memperpanjang. Beberapa hari berlalu. Ibu mertua mulai sadar, meski tubuhnya masih lemah. Aku tetap menunggui di samping ranjang, mengganti air minum, dan menyiapkan bubur. Kadang aku melihatnya menatapku diam-diam, tapi segera berpaling saat mataku beradu dengannya. Aku tak tahu, apakah beliau marah, malu, atau hanya tak tahu harus berkata apa. Suatu malam, saat perawat sudah pulang dan rumah sakit sepi, ibu mertua memanggilku pelan. "Alia?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku segera mendekat. "Iya, Bu. Ada apa? Mau minum?" Beliau menggeleng lemah. Matanya menatapku, basah oleh air mata yang belum jatuh. "Kenapa kamu nggak pergi aja, Alia? Kenapa kamu masih di sini?" Aku tersenyum samar, lalu menjawab lembut, "Karena saya janji sama Raffi, Bu. Saya janji nggak akan ninggalin ibu." Beliau terdiam cukup lama. Lalu suaranya terdengar lagi, lebih pelan dari sebelumnya. "Ibu udah jahat banget sama kamu." "Ya?" Aku menggeleng. "Enggak, Bu. Saya nggak pernah anggap ibu jahat. Saya cuma pikir, mungkin ibu lagi sedih. Kadang orang yang sedih memang sulit menunjukkan sayangnya." Kata-kataku membuatnya menutup mata. Air matanya jatuh begitu saja. Tangannya bergetar saat memegang tanganku. "Maaf ya, Alia. Ibu salah menilai kamu. Ibu pikir kamu cuma pengen harta, tapi ternyata, kamu yang paling tulus." Aku menahan napas, tak ingin menangis,
Tapi air mataku akhirnya ikut mengalir. Sudahlah, Bu. Nggak usah dibahas. Yang penting Ibu sehat. Beliau tersenyum lemah, lalu berbisik, nanti, kalau Ibu udah nggak ada, kamu tolong baca surat yang Ibu tulis di laci meja kamar ya. Tapi jangan sekarang. Nanti aja, kalau semuanya sudah tenang. Aku hanya mengangguk. Malam itu, aku duduk di kursi samping ranjang sambil menatap wajahnya yang tertidur. Entah kenapa, ada rasa hangat yang tak kurasakan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertua seperti dulu lagi, lembut, rapuh, dan penuh kasih. Beberapa hari kemudian, kondisi beliau memburuk. Dokter bilang, jantungnya melemah. Kami semua diminta bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Anak-anaknya datang silih berganti. Ada yang menangis, ada yang sibuk menelepon, tapi hanya aku yang tetap duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Sebelum napas terakhirnya, beliau menatapku dan berkata pelan, "Terima kasih, Alia. Ibu tenang kalau kamu di sini." Air mataku mengalir deras. Aku mencoba tersenyum di tengah tangisku, lalu menjawab, "Iya, Bu. Alia di sini. Nggak kemana-mana." Beberapa detik kemudian, tangannya terlepas dari genggamanku. Suara mesin di monitor perlahan berhenti. Dunia terasa membeku. Aku menatap tubuh itu, yang kini diam tanpa suara, lalu berbisik lirih. "Selamat jalan, Bu. Semoga tenang di sana." Setelah pemakaman selesai, rumah besar itu terasa hampa. Semua orang pulang, tapi suasananya tak lagi sama. Aku masih di sana beberapa hari untuk beres-beres, memastikan semuanya rapi. Di tengah kesibukan itu, aku teringat pesan beliau tentang surat di laci meja kamar. Aku berjalan ke kamarnya. Ruangan itu masih beraroma khas minyak kayu putih yang sering dipakainya. Di atas meja rias, ada bingkai foto dirinya bersama Raffi dan anak-anak. Aku membuka laci perlahan, dan di dalamnya, benar saja, ada amplop putih dengan tulisan tangan beliau, untuk Alia. Jangan dibuka sebelum waktunya. Tanganku gemetar saat memegang surat itu. Aku duduk di kursi dan menatapnya lama. Rasanya berat untuk membukanya, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku belum tahu apa isinya, tapi entah kenapa, aku merasa akan ada sesuatu yang mengubah segalanya. Aku memutuskan untuk menunggu. Menunggu sampai keluarga berkumpul kembali, seperti permintaan terakhir ibu mertua. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali menatap surat itu, dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Aku berbisik sendiri, apapun isinya nanti, aku siap. Aku sudah ikhlas, Bu, tapi terima kasih. Karena sebelum pergi, ibu akhirnya memelukku lewat kata maaf yang tak pernah aku duga. Di luar, hujan turun perlahan. Angin berembus membawa aroma tanah basah. Aku memejamkan mata, memeluk surat itu di dada, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan senyum kecil di bibirku. Aku tak tahu apa yang menunggu esok, tapi aku yakin, surat itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya suasana rumah besar itu. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Kursi disusun melingkar, meja kaca di tengah dipenuhi minuman dan piring kecil berisi kue sisa tahlilan. Tapi tidak ada yang menyentuhnya. Semua hanya duduk kaku, menunggu seseorang yang katanya akan datang membawa surat peninggalan dari ibu mertua. Aku duduk di pojok ruangan, di kursi yang biasanya kupakai saat membantu menyiapkan acara keluarga. Tidak ada satupun yang menegurku, tapi aku sudah terbiasa. Aku hanya menunduk, memegang ujung jilbabku yang mulai basah oleh keringat dingin. Di dadaku, jantung berdegup cepat. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasatku berkata, hari ini akan mengubah segalanya. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu turun membawa map hitam. Wajahnya tenang, langkahnya pasti. Ia memberi salam sopan lalu memperkenalkan diri. "Selamat siang, saya Pak Herman, notaris yang diminta oleh almarhumah Ibu Ratna untuk menyampaikan surat wasiatnya." Ruang tamu mendadak hening. Semua pandangan tertuju pada map hitam di tangannya. Salah satu iparku langsung berkata dengan nada cemas, "Surat wasiat?
Emang ibu sempat bikin wasiat? Pak Herman tersenyum singkat. Ya, beliau menulisnya sendiri dengan sadar dan menandatanganinya di hadapan saya sekitar 2 minggu sebelum beliau meninggal. Isinya akan saya bacakan sekarang. Suasana seketika berubah. Wajah-wajah yang tadi datar kini penuh tanya. Ada yang tampak tegang, ada pula yang berbisik-bisik. Aku masih diam di tempat, mencoba mengatur napas. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang tak pernah siap ku dengar. Pak Herman membuka map hitamnya perlahan. Kertas di dalamnya tampak rapi, dengan tulisan tangan di bagian bawah yang ku kenal, tulisan ibu mertua. Beliau memulai dengan suara datar namun jelas. Saya, Ratna Widyasari, dalam keadaan sehat dan sadar sepenuhnya, dengan ini menulis surat wasiat untuk anak-anak saya. Semua menunduk, mendengarkan. Kalimat demi kalimat dibacakan perlahan, menjelaskan pembagian tabungan dan beberapa aset kecil untuk masing-masing anak. Hingga tiba di bagian terakhir, notaris berhenti sejenak, lalu menatap seluruh ruangan. Suaranya sedikit berubah, lebih berat dari sebelumnya. Dan untuk rumah tempat saya tinggal sekarang, saya serahkan sepenuhnya kepada menantu saya, Alia Nur Hasanah, sebagai bentuk rasa terima kasih atas ketulusan dan pengorbanannya selama ini dalam merawat saya tanpa pamrih. Seketika udara terasa berhenti. Semua menatap ke arahku. Suara napas dan detak jam dinding menjadi satu-satunya yang terdengar. Aku terpaku di kursi, tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Rasanya dadaku sesak. Salah satu iparku langsung berdiri, wajahnya merah menahan marah. Tidak mungkin. Ibu pasti dipengaruhi Alia. Gak mungkin ibu kasih rumah ke orang lain. Pak Herman tetap tenang. Surat ini sah secara hukum, lengkap dengan tanda tangan dan saksi. Semua dilakukan atas kesadaran beliau sendiri. Teriakan mulai terdengar. Beberapa orang berdiri, sebagian lagi berbicara satu sama lain. Hanya aku yang tetap diam. Aku bahkan tidak bisa menangis, meski air mata sudah menggenang di ujung mata. Aku tahu, bukan harta yang membuatku gemetar, tapi kehangatan dari pengakuan yang akhirnya datang, bahwa selama ini aku tidak salah mencintai keluarga ini. Andra, anak tertua ibu mertua, memandangku lama. Tatapannya lembut namun penuh rasa bersalah. Ia akhirnya berkata pelan, kalau ini memang keinginan ibu, kita harus hormati. Namun adiknya membantah, tapi, Mas, ini nggak adil. Kita anak kandungnya. Andra menghela napas panjang. Justru karena kita anak kandung, kita harus bisa legowo. Alia sudah melakukan hal yang bahkan kita sendiri nggak sanggup. Aku menunduk, menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis di depan mereka. Dalam hatiku, aku berdoa lirih, ya Allah, ini bukan tentang rumah. Ini tentang pembuktian bahwa ketulusan tak pernah sia-sia. Pak Herman kemudian menyerahkan surat itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kertas itu terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. Aku memandang tulisan tangan di bagian akhir surat. Alia, terima kasih karena sudah menjadi anak saat semua orang menjauh. Rumah ini untukmu, bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin kamu tetap punya tempat untuk pulang. Mataku akhirnya tak sanggup menahan air yang sejak tadi kutahan. Aku menangis dalam diam, sementara semua orang menatap dengan berbagai ekspresi, marah, malu, atau mungkin menyesal. Suasana mulai tenang setelah beberapa saat. Tak ada yang berbicara lagi. Pak Herman berpamitan dengan sopan, meninggalkan rumah dalam keheningan yang aneh. Aku masih duduk di kursi itu, menatap surat di tanganku, seakan masih tak percaya bahwa namaku tertulis di sana. Andra mendekat dan duduk di sebelahku. Ia menepuk bahuku pelan. Mbak, maaf ya, selama ini aku nggak banyak bantu. Ibu sering cerita ke aku diam-diam. Katanya, dia nyesel udah kasar sama kamu. Aku menatapnya dengan mata sembab. Aku nggak marah, Mas. Aku cuma pengen tenang. Aku pengen ibu bahagia di sana. Andra mengangguk pelan. Beliau pasti bahagia. Karena akhirnya kamu tahu, kamu dicintai juga. Setelah semua pergi, rumah itu kembali sunyi. Aku berjalan menyusuri setiap sudutnya, seperti mengenang perjalanan panjang yang kutempuh di sini. Di ruang tamu, di dapur, di halaman belakang, setiap tempat punya cerita. Ada tawa, ada air mata,
Ada doa yang tak pernah terucap. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit. Angin berembus pelan membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Aku memegang surat itu di dada, berbisik pelan, "Terima kasih, Bu." Bukan karena rumahnya, tapi karena akhirnya Ibu percaya. Mataku terpejam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi luka yang menggantung. Hanya rasa syukur yang memenuhi hatiku. Karena akhirnya, aku tahu, cinta yang tulus mungkin tidak langsung terlihat, tapi akan menemukan jalannya sendiri, bahkan setelah seseorang pergi. Sudah beberapa minggu berlalu sejak surat wasiat itu dibacakan. Rumah besar yang dulu terasa seperti tempat ujian, kini menjadi tempat yang tenang. Setiap pagi, aku membuka jendela ruang tamu dan membiarkan cahaya matahari masuk, seolah ingin menyambut kehidupan baru yang sedang tumbuh perlahan di dalam diriku. Dulu, setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada luka. Kini, perlahan berubah menjadi kenangan. Aku tak lagi melihat dinding sebagai saksi kemarahan, tapi sebagai saksi perjuangan seorang perempuan yang memilih bertahan bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Hari-hariku kini sederhana. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan mengantar anakku ke sekolah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap langkah terasa lebih ringan, setiap napas lebih tenang. Tak ada lagi pandangan sinis, tak ada lagi bisikan tajam. Yang tersisa hanya sunyi yang menenangkan. Namun, ketenangan itu bukan berarti tanpa ujian. Beberapa kali, ipar-iparku datang dengan wajah canggung. Ada yang hanya diam di teras, ada yang datang dengan alasan mengambil barang peninggalan ibunya. Awalnya mereka enggan menatapku. Aku tahu, rasa malu masih ada di hati mereka. Tapi aku tidak ingin memperpanjang luka. Suatu pagi, aku sedang menyapu halaman ketika Dewi, adik iparku yang dulu paling sering menghinaku, datang. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Ia berdiri di depan pagar cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Alia, boleh aku bicara?" Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Masuk, Dewi. Aku sedang buat teh. Ayo kita duduk di teras." Ia duduk dengan gelisah. Tangannya bermain di pangkuannya, suaranya gemetar saat mulai bicara. "Aku mau minta maaf, Alia. Dulu aku keterlaluan. Aku nggak ngerti perasaan kamu waktu itu. Aku pikir kamu cuma numpang hidup. Ternyata kamu yang paling tulus di antara kita semua." Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Dewi, aku udah maafin kamu sejak lama. Aku nggak pernah simpan dendam. Aku cuma pengen semuanya baik-baik aja." Air mata menetes di pipinya. Ia memelukku, dan untuk pertama kalinya aku merasakan hangatnya pelukan keluarga yang sesungguhnya. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Satu persatu, anggota keluarga datang. Ada yang sekadar meminta maaf, ada yang datang dengan membawa makanan kecil. Mereka tak lagi bicara soal harta. Mereka bicara tentang kenangan, tentang ibu, tentang bagaimana beliau akhirnya bisa membuat kami belajar arti kasih yang sebenarnya. Suatu sore, aku mengunjungi makam ibu mertua. Udara sore itu sejuk, langit mulai berwarna jingga. Aku membawa bunga melati, bunga kesukaannya. Saat meletakkannya di atas nisan, aku berbisik pelan, "Bu, terima kasih. Karena lewat semua luka ini, Alia belajar banyak hal. Tentang kesabaran, tentang ikhlas, dan tentang cinta yang gak selalu harus dibalas dengan kata-kata." Angin berhembus lembut, membuat daun-daun di sekitarku bergetar pelan. Rasanya seperti pelukan dari langit. Aku tersenyum, menatap nisan itu dengan damai. Malamnya, aku duduk di teras bersama anakku. Ia kini sudah mulai mengerti banyak hal. "Bu," katanya pelan, "berarti sekarang rumah ini milik kita." Aku menatapnya sambil tersenyum. "Rumah ini milik kita semua, Nak. Bukan cuma ibu, tapi juga orang-orang yang dulu pernah tinggal di sini, yang pernah mencintai kita, meski dengan caranya sendiri." Ia mengangguk kecil. "Nenek juga termasuk, ya?" Aku mengelus kepalanya lembut. "Iya, Nak. Nenek juga." Aku tahu, hidup tidak berhenti di sini. Masih banyak yang harus kulakukan. Masih banyak pintu yang harus kubuka.
Tapi kini aku melangkah dengan hati yang lapang. Aku tak lagi takut akan masa lalu. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan diri dari beban yang tak terlihat. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk membuka usaha kecil di bagian depan rumah. Sebuah warung teh dan kue rumahan. Awalnya sederhana, hanya meja kayu dan toples berisi kue kering. Tapi siapa sangka, banyak tetangga yang datang. Mereka bilang, tempatku terasa nyaman, hangat, dan dari sana, kehidupanku perlahan berubah. Suatu hari, Andra datang berkunjung. Ia duduk di kursi depan sambil menikmati teh buatanku. Wah, Mbak, sekarang rumah ini kelihatan beda banget. Adem, enak, kayak ada kehidupan baru. Aku tertawa kecil. Mungkin karena sekarang rumah ini penuh doa, bukan air mata. Ia mengangguk, lalu menatapku serius. Ibu pasti bangga lihat kamu sekarang. Kamu udah buktiin kalau kebaikan gak butuh pengakuan, tapi akhirnya akan bicara sendiri. Ucapan itu membuat mataku panas. Aku menatap langit, membiarkan air mata jatuh perlahan. Terima kasih, Mas. Aku cuma pengen hidup damai. Kalau ibu bahagia di sana, itu sudah cukup buatku. Waktu berjalan cepat. Warung kecilku semakin ramai. Setiap hari aku melihat wajah-wajah baru datang dengan senyum hangat. Kadang ada yang bercerita tentang keluarganya, tentang masalah hidupnya, dan entah bagaimana, mereka bilang tempatku membuat mereka tenang. Aku tak tahu kenapa, tapi mungkin karena tempat ini dibangun dari ketulusan, bukan dari ambisi. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, aku duduk di depan rumah. Lampu gantung di teras berayun pelan, menerangi surat lama yang masih kusimpan di laci. Surat warisan dari ibu. Aku membacanya lagi, meski sudah berkali-kali. Tapi setiap kali ku baca, rasanya selalu berbeda. Di bagian akhir tertulis kalimat yang selalu menenangkan hatiku. Jangan biarkan kebencian menutup matamu dari kebaikan. Karena kadang, orang yang kita salahkan, justru orang yang paling mencintai kita dengan diam. Aku menutup surat itu, menatap langit malam yang penuh bintang. Bu, Alia sudah bahagia sekarang, bisikku pelan. Terima kasih karena sudah mengajarkanku cara mencintai tanpa pamrih. Aku tersenyum. Di hatiku, tak ada lagi luka. Hanya ketenangan. Aku sadar, perjalanan panjang ini bukan tentang kehilangan rumah, tapi tentang menemukan arti rumah yang sebenarnya, tempat di mana hati bisa pulang dengan damai. Karena sesungguhnya, rumah bukanlah bangunan besar dengan dinding megah. Rumah adalah hati yang bersih, yang mampu memaafkan, mencintai, dan tetap bersyukur meski pernah disakiti. Dan malam itu, aku tahu, aku sudah sampai di rumahku yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Dari Alia, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu langsung dihargai, tapi pada akhirnya, Tuhan akan membalas dengan cara yang paling indah. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton kisah ini, dan pelajaran apa yang kamu ambil hari ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.